ini poin kedua, masalah penelitian adalah masalah yang dihadapi peneliti. Ada 3 macam, yaitu yang pertama, kesimpulan penelitian tentang hipotesis penelitian logis, tetapi hipotesis penelitian tidak didukung. Ini disebabkan karena kerangka konsepnya tidak valid. Nah, secara umum bunyi hipotesis penelitian ada hubungan yang erat antara X dan Y. Terus yang dimaksud erat atau bermakna itu apa? Yaitu kalau koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan R minimum. Nah, biasanya peneliti menetapkan R minimumnya itu 0,70, atau kalau RR minimumnya berapa, atau OR berapa. Juga bisa selisih min minimum berapa. Jadi sudah ditetapkan sebelumnya. Ini untuk menentukan batasan apa yang dimaksud dengan hubungan yang erat atau hubungan yang bermakna. Nah, jangan kacaukan dengan kemaknaan statistik, itu lain lagi ya. Ini yang kaitannya dengan hipotesis penelitian. Slide berikut, belum. Ya, ini baru masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kesimpulan penelitian tentang hipotesis penelitian tidak logis karena rancangan penelitiannya tidak robust, tidak logis atau tidak dapat diterima. Terus yang ketiga, kesimpulan penelitian tentang hipotesis penelitian tidak bisa diterima karena pelaksanaan penelitiannya tidak sesuai dengan rencana penelitian, atau istilah fidelity sering dipakai dalam perkawinan. Fidelity itu kesetiaan. Kalau ada pasangan yang fidelity rendah, ya berantakan keluarganya. Ini juga kalau penelitian tidak dilaksanakan sesuai rencana, hasilnya bisa kesimpulan tentang hipotesis penelitian tidak logis. Nah, masalah penelitian S3 sebaiknya mencakup ketiga masalah itu, menyelesaikan atau mengatasi ketiga masalah itu. Jadi ada tindakan yang sudah lazim digunakan dan banyak kali, misalnya DOTS itu sudah lazim, bahkan merupakan kebijakan seluruh dunia. Atau misalnya penggunaan antibiotik tertentu sudah lazim digunakan untuk penyakit-penyakit tertentu. Atau misalnya infus imunoglobulin atau memakai obat-obat untuk menaikkan imunitas sudah lazim digunakan, tetapi systematic review dari yang mereview makalah-makalah penelitian empirik menunjukkan bahwa tindakan yang bersangkutan tidak efikasius, tidak berdaya guna. Nah, sekali lagi bisa saja programnya yang menyangkut distribusi dari intervensi-intervensi itu efektif dan efisien, tapi belum tentu efikasius. Masalah penelitian seperti ini dapat ditemukan di makalah-makalah systematic review. Jadi jangan putus asa kalau belum menemukan, karena ada banyak mesin-mesin pencari yang bisa membantu saudara. Seperti kemarin ada yang berusaha mencari tentang pemaparan terhadap merkuri. Ini sebenarnya sudah masalah lama sekali, yang terkait dengan penambangan, yang terkait dengan penambalan gigi dengan amalgam, yang terkait dengan minyak ikan yang dari perairan yang tercemar merkuri seperti Minamata disease dan sebagainya. Jadi karena sudah lama mungkin kita tidak atau sulit menemukan makalah-makalah systematic review, tetapi masalahnya tetap ada, intoksikasi oleh merkuri, dan kita bisa coba mencari makalah systematic review yang menyangkut penyakitnya yang diakibatkan oleh intoksikasi ini, seperti yang mempengaruhi pendengaran,
bahkan yang bisa mempengaruhi atau menyebabkan penyakit Alzheimer dan sebagainya. Jadi dicari ke akibatnya sebagai kata kunci, lalu kita mudah-mudahan dapat menemukan makalah sistematik review. Nah, review dari makalah-makalah penelitian empirik yang tadi ditanya, yang selanjutnya sebaiknya juga berupa sistematik review. Tapi ini upaya yang luar biasa. Harus oleh minimal 2 orang, harus menggunakan mesin-mesin pencari yang banyak, kemudian harus dijaring dengan kriteria inklusi tertentu, kemudian disaring lagi dengan critical appraisal dan sebagainya. Nah, sebagai alternatif, coba melacak makalah-makalah PE ini, penelitian empirik yang terkini, melalui sejumlah mesin pencari. Anda bisa lihat di website perpustakaan UGM, ada beberapa mesin pencari. Kalau yang sederhana yang memakai Google Scholar, kemudian Open Access Journals. Kemudian Anda berusaha mengadakan critical appraisal. Nanti kita mulai berlatih bagaimana menggunakan critical appraisal. Jadi semakin banyak kriteria sistematik review yang kita pakai, ya semakin berguna selain untuk mengupdate masalah dan tujuan penelitian, tapi juga berguna untuk menyusun bab 2. Artinya bab 2-nya makin bermutu, makin lengkap ya. Jadi ada gradasinya, ujungnya sistematik review yang bermutu, tetapi lihat keadaan, semakin sistematik reviewnya semakin banyak diterapkan terhadap makalah-makalah PI yang baru, ya semakin baik. Nah, ini saudara tulis di awal bab 2. Jadi bagaimana caranya saudara melacak dan mengumpulkan makalah-makalah penelitian empirik setelah sistematik review. Jadi saudara tulis mesin-mesin pencari yang dipakai, kata-kata kunci atau rangkaian kata kunci yang dipakai atau string yang dipakai, dan kriteria inklusi yang digunakan. Kemudian saudara juga tulis bagaimana caranya saudara mengadakan screening dari makalah-makalah yang terkumpul. Jadi metode critical appraisal apa yang saudara pakai, bisa secara sederhana, bisa secara ketat. Kemudian yang ketiga, saudara juga menulis cara mensintesis, cara mengkombinasi temuan makalah-makalah yang tersaring, yang perlu atau yang memang harus dilakukan ya untuk mensintesis menjadi kerangka konsep dan hipotesis penelitian pada akhir bab 2. Tapi kalau saudara mau juga bisa dipakai data gabungan untuk diolah ulang atau fakta-fakta. Nah, saya sengaja menggunakan kata fakta untuk penelitian kualitatif, karena begitu kita memakai kata data, artinya ada skala. Dan kalau ada skala yang sederhana, misalnya nominal, itu tanda matematikanya sama dengan tidak sama dengan, berarti sudah menjadi kuantitatif. Tapi kalau fakta-fakta yang ditangkap oleh si peneliti, lalu dia tulis secara naratif apa yang dia tangkap, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, nah itu tanpa harus menggunakan tanda-tanda matematika. Nah, itu lebih cocok kalau kita memakai istilah fakta ya. Jadi alur pekerjaan kita atau yang kita bahas hari ini melacak makalah-makalah penelitian empirik setelah
systematic review, kemudian menyaringnya dengan critical appraisal, kemudian mensintesis, dan kemudian kita lengkapi bab 2. Diharapkan dalam telekonferensi yang berikut atau yang ke-7 kita sudah mulai menyentuh bab 3 ya. Nah, mungkin juga kita harus melengkapi bagian-bagian yang lain dari bab 1. Selain masalah penelitian dan tujuan penelitian, kita juga perlu melengkapi latar belakang mengenai masalah praktis yang ada, dan juga biasanya di suatu organisasi tertentu atau suatu daerah atau wilayah kerja puskesmas tertentu atau di suatu negara ada masalah praktis apa. Kemudian masalah penelitian, perjalanannya atau rekam jejaknya dalam upaya untuk memecahkan masalah penelitian supaya bisa memberikan bukti yang kuat untuk para praktisi. Itu latar belakang yang kita bisa tulis. Kemudian kalau tujuan penelitian yang kita tulis, apa yang akan dikerjakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah penelitian. Kemudian ada manfaat penelitian, manfaat praktis ya kaitannya dengan bukti untuk action. Kemudian kalau masalah teoritis, kalau kerangka konsepnya nanti disempurnakan. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir dari bab 1 itu judulnya keaslian penelitian. Artinya ada penelitian yang kita replikasi, ini yang ujungnya yang paling baru, ini tuh kita replikasi. Replikasi tidak sama dengan plagiasi. Replikasi kita secara harfiah itu artinya melipat ulang, jadi mengulang penelitiannya tetapi dengan rancangan yang lebih bagus, dengan kerangka konsep yang lebih valid, dan dengan pelaksanaan yang lebih seksama. Ya, ini lengkapnya dari bab 1. Saudara sudah bisa mulai menulis bab 1. Nah, untuk menyusun bab 2 telah pustaka, ya, apa yang kita lakukan terhadap makalah-makalah baru, PE yang baru, critical appraisal-nya seperti apa, lalu kita bisa susun secara terorganisir yang menyangkut masukan untuk bab 3. Jadi bab 3 itu ada 3 kegiatan. Kegiatan mengumpulkan data, kegiatan mengolah data, dan kegiatan menafsirkan data. Jadi kita perlu masukan dari pustaka mengenai 3 hal ini sebelum nanti disintesis dalam bentuk kerangka konsep dan hipotesis penelitian. Nah, critical appraisal, apa yang kita lakukan atau apa yang kita lihat. Jadi secara sederhana, saya mengatakan sederhana karena ini hanya 3 poin, dan poin ketiga 3 poin lagi. Karena ada checklist yang cukup lengkap, bisa saudara cari di internet. Silahkan mencari dan menggunakan checklist yang paling cocok untuk Anda. Kalau saya secara praktis begini yang dilihat. Di makalah tersebut disebutkan ada manfaat praktisnya. Jadi berkaitan dengan evidence-based practice tidak. Kalau itu menyangkut policy ya evidence-based policy. Kalau itu menyangkut nutrisi misalnya evidence-based nutrisi. Jadi apakah makalah itu relevan untuk menyelesaikan masalah yang ada, yang aktual. Aktual itu artinya yang hangat, yang terkini, yang ada. Juga apakah makalah itu membawa manfaat teoritis, jadi apakah akan memperbaiki kerangka konsep. Kemudian yang kedua, apakah masalah penelitian dan tujuan penelitian itu mengacu pada masalah yang dihadapi peneliti sebelumnya. Jadi
kalau di dalam makalah PE ini kita lihat apakah dia mengadakan telah pustaka, kemudian lalu dia simpulkan yang perlu dilakukan sekarang adalah memperbaiki kerangka konsep, atau memperbaiki rancangan penelitian, atau menyempurnakan pelaksanaan penelitian. Jadi tidak berdiri sendiri, tetapi melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi saya ulangi sedikit, ada tahap-tahapnya. Systematic review itu memeriksa atau memberikan informasi tentang penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian dilanjutkan penelitian-penelitian yang lebih terkini. Jadi secara bertahap kita makin menuju ke masalah yang aktual, yang betul-betul ada dan yang masih hangat. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sulit, di makalah penelitian empirik yang kita periksa, apakah kerangka konsepnya valid? Apa maksudnya ini? Kemudian apakah rancangannya robust atau kokoh? Apakah penelitiannya dilaksanakan dengan cara yang ketat, seksama, sesuai rencana? Coba kita bahas satu secara diagramatis kesimpulan penelitian. Nah ini di bab terakhir, jadi bab 4 dari disertasi Anda nanti, judulnya hasil penelitian atau temuan penelitian, kesimpulan dan saran-saran. Nah kesimpulannya ini kaitannya dengan hipotesis penelitian. Nah, yang kita ingin tahu apakah dalam critical appraisal juga dan di penelitian Anda, apakah kesimpulannya nanti logis tidak, bisa diterima tidak. Nah kalau tidak logis karena tadi kerangka konsepnya tidak valid atau rancangannya lemah dan sebagainya, lalu kita lihat logis, hipotesis didukung hipotesis penelitian. Nah ini yang bisa kita berikan kepada para praktisi, bukti kuat karena penelitiannya valid. Tapi bisa juga penelitiannya dilakukan dengan cara yang memenuhi syarat, tapi hipotesis penelitian tetap tidak bisa didukung, berarti konsepnya yang keliru. Jadi ini tetap merupakan masalah penelitian. Bagi peneliti berikut, dia akan berupaya supaya ada kerangka konsep yang lebih tepat. Misalnya tadi yang penelitian Dodge itu hipotesis penelitian logis, bisa diterima, tetapi tidak didukung. Dodge ternyata tidak efikasius. Jadi ini si peneliti S3 mempunyai kesempatan untuk menggunakan konsep-konsep yang lain. Ada intervensi-intervensi lain dengan sasaran atau titik tangkap yang lain untuk meningkatkan ketaatan berobat dan juga meningkatkan konversi dari sputum. Yang jelas merupakan masalah penelitian kalau kesimpulannya tidak logis, tidak bisa diterima. Jadi baik hipotesis penelitian didukung maupun tidak didukung, tapi karena tidak logis kesimpulannya, ya ini merupakan masalah penelitian.